Assalamualaikum guys, salam kopi inspirasi 81. Ini sawit punya BKB ya, untuk yang plasma. Yang kemarin pernah saya video juga bibitnya Sukvindo teman-teman. Jadi ini proses sudah di proning oleh beliau ini Pak Juli ya. Pak Juli dari mana Pak? Dari Serang, Pak. Dari Serang Banten. Katanya pelepahnya keras ini guys, nggak tahu. Ini kira-kira kurang apa Pak ya kok keras ini Pak ya? Keras tapi alhamdulillah bisa diatasi lah. Nah, bisa diatasi ya, karena egreknya baru. Jam. Egreknya tajam, jadinya beliau ini masih bisa mengatasi ya, karena sudah terbiasa panen dan perawatan kelapa sawit. Dulu di mana Pak? Dulu di Smart Sinar Mas. Dulu di Smart Sinar Mas. Berapa tahun Pak? Sekitar berapa ya? 16 tahun. 16 tahun bro. Sangat berpengalaman sekali beliau ini di dunia persawitan ya, di PT Smart ya, pasti jos lah ya. Oke Pak, ini sambil saya lihat-lihat buah-buahnya Pak. Tuh buahnya guys, buahnya masih mantap aja guys. Tuh ya, tapi rata-rata bagus buahnya guys. Tuh ya, buahnya mantap ini. Mungkin Anda yang punya seumuran dengan Sukvindo sama mungkin ya. Nah ini sayang susunan pelepahnya seperti ini guys. Jadi Pak Ade ini mengikuti susunan pelepah yang lama. Iya. Jadi kita lihat, katanya keras ya pelepahnya. Wah tapi cepat juga ya, tajam ini egreknya ini. Tuh ya. Nah, sampai seperti itu guys, kerasnya pelepahnya. Nah, jadi memang beberapa pemanen di sini atau perawat di sini itu mengatakan ke saya, ngobrol-ngobrol gitu ya, katanya pelepahnya tuh sangat keras katanya. Nah, ketemu dua perawat yang di sini berbeda orang dan mengatakan hal yang sama guys. Iya betul. Pelepahnya keras katanya. Pelepah keras. Mungkin kurang nitrogen ya guys. dari pembibitan paling ada. Oh, dari bibitnya ya. Dari bibit. Apa karena saya nggak punya Sukvindo, mungkin teman-teman yang lain yang punya sawit Sukvindo apakah juga sama keras seperti ini? Iya. Kalau tidak ya berarti ini kurang, pupuknya nitrogennya kurang kali. Ya Anda yang berpengalaman di Sukvindo mungkin bisa berkomentar ya. Pak Ade ini beli egrek sendiri ya? Iya. Yang dari perusahaan katanya nggak mampu guys untuk menangani ini, jadi beliau ini sengaja beli sendiri. Berapa Pak? 650 untuk egreknya. Beli satu aja atau dua Pak? Beli dua, yang satu 7,5. Tuh yang satu 7,5, yang satu 6,5. Yang egrek dari perusahaan katanya tidak mampu menembus katanya, saking kerasnya. Artinya nggak mampu itu kewalahan ya guys, jadi tetap kena degrek seperti itu, cuman kan matanya jelek katanya. Jadinya ya Anda ngerti sendirilah kalau sudah nggak tajam itu seperti apa. Itu pasti pengegreknya capek sendiri. Nah ini tajam ini egreknya nih. Ini kan sangganya kan sudah hilang. Apanya Pak Deh? Timbang air. Timbang air itu apa? Timbang air itu untuk menimbulkan bunga baru yang nantinya jadi buah. Oh, ini ada istilah baru. Nah, apa tadi Pak Deh? Namanya timbang air. Timbang air. Timbang air itu apa Pak Deh? Timbang air itu untuk membantu pertumbuhan bunga sawit. Membantu pertumbuhan bunga sawit untuk menjadi buah. Oh. Kalau nggak ada timbang air dia nggak ada buah. Nah contohnya timbang air itu yang mana? Nah misalnya, mohon maaf ya pakai ini ya. Ya. Misalkan ini buah Pak Deh. Ya. Kalau ini dibuang, otomatis buah ini nggak keluar. Makanya pruning ini diadakan sangga dua. Yang pertama timbang air nggak boleh dibuang.
Oh, maksudnya timbang air tuh songgo susunya itu kah? Iya. Oh, songgo susu maksudnya, guys. Iya. Jadi songgo susu, kemudian songgo 1, songgo 2, songgo 3. Iya. Oh, maksudnya timbang air itu songgo susunya. Iya. Oh, karena itu tadi sudah nggak ada buahnya, jadi nggak berfungsi lagi. Dibuang. Dibuang sekalian, bawahnya dibuang gitu ya? Iya. Ya. Ngerti nggak, guys? Jadi maksud Bapak ini loh, guys. Ini sudah dibuang pelepah yang songgo susunya untuk mengambil buah ini loh, guys. Ya, dibuang. Nah, dibuang orang, otomatis bawahnya ini dibuang juga sama bapaknya ini. Nah, pelepah yang pertama dibuang itu Bapak namakan dengan timbang air katanya. Nah, jadi itu istilah baru ya di dunia persawitan. Di Bapak ini pernah mengalami seperti itu namanya gitu. Namanya Timbang air ya. Kalau kita nyebutnya songgo susu ya, guys. Nah, itu. Harusnya saatnya proning sudah lama, ini belum diproning-proning sehingga ngambil buahnya susah. Nah, kejadiannya adalah ketika ngambil buah dia akan mengurangi pelepah. Nah, pas mengurangi pelepahnya tidak yang seharusnya. Nah, ini Bapak ini mencoba merapikan sehingga songgonya sekarang tidak beraturan ya. Iya, makanya ompong. Makanya ompong. Jadi dampaknya gimana, Pak, kalau timbang airnya atau songgo susunya itu sudah diambil duluan, Pak? Dampaknya itu nggak ada keluar buah. Dampaknya bisa tidak keluar lah. buah ya. Nggak berbunga sehingga menimbulkan tidak ada buah. Menimbulkan tidak ada buah. Ini yang ngomong sudah berpengalaman loh, guys. Sudah bertahun-tahun di Sama aja, Pak. itu mungkin diberitahu dari mandor-mandornya, Pak ya. Iya. Dari dulu gitu ya. Iya, Oke. kalau di semat itu seperti itu, Pak. Sambil dilatih ya, dilajari ya teorinya segala macam. Iya. Oke, Pak. 1, 2, 3, 4. 2, 3, Rata-rata sudah songgo 4, guys. 8 kan ini. Berarti kalau turun 2 aja lah, Pak. Berarti Ya. 8 kali 2 berarti 16. 16. 16 Ya, paling enggak 2 Heeh. keliling ya kan. Iya, siap. 2 kali 8 berarti paling enggak 16 pelepah yang turun ya. Iya. Nah, gitu. Nah, ini guys, buat teman-teman semuanya atau kita-kita juga, jikalau sudah saatnya musim proning sebaiknya segera di proning ya, karena di samping dia akan nantinya akan menyulitkan tukang proning, yang kedua tukang panen juga akan kesusahan untuk mengambil buah ya, dan itu merugikan kita otomatis ya, memperlambat proses selanjutnya juga ya pada saat panen dan lain sebagainya. Dan juga terjadi apa namanya, sinar matahari tidak bisa masuk dengan maksimal kalau daunnya terlalu banyak di bawah ya, jadi gelap seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Semoga sukses selalu petani sawit ya. Salam Kopi Inspirasi 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.